Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di podcast SMP Negeri 3 Tenggarong, tempat kita ngobrol seru, belajar dan berbagi informasi baru seputar kehidupan di sekolah. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya Aulia Rahma yang akan membawa satu topik yang sangat penting dan tentunya berkaitan dengan lingkungan pendidikan, yaitu bullying di lingkungan sekolah. Apa dampaknya dan bagaimana cara mencegah atau mengatasinya. Nah, sudah hadir bersama kita Ibu Mira Hapsari Marsis, SPSI, selaku konselor psikologi bidang PK2 PHA yang akan mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan DP3A. Selamat datang di SMP Negeri 3 Tenggarong, Ibu Mira. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Agak flu. Agak flu Ibu. Iya. Oke, mudah-mudahan sehat ya Bu. Segera sehat. Amin. Oke. Hari ini kita ngobrol santai aja nih Bu Iya. seputar bullying gitu. Saya tertarik sekali ketika melihat jabatan Ibu sebagai konselor psikologi. Iya. Nah, jadi sangat sesuai gitu ya Bu dengan tema kita hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang bullying nih Bu, mungkin kita atau saya sendiri atau Ibu mungkin pernah merasa tidak nyaman dengan omongan orang, kemudian pernah melihat seseorang yang diejek, dikucilkan, ditindas gitu kan Bu. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya hal-hal ini kan sudah masuk ke dalam kategori bullying gitu ya Bu. Nah, dan dampaknya bisa menjadi sangat besar untuk orang yang mengalami gitu. Betul. Nah, kalau menurut Ibu sebenarnya bullying itu seperti apa? Dan bagaimana bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah sekarang ini? Oke. Saya coba jawabnya. Jadi sebenarnya kalau bullying bentuknya berarti dia sudah merupakan tindakan, ya kan? Ada tindakan meskipun itu terkadang non verbal atau secara verbal di medsos pun juga bisa, ya kan? Apa yang sering terjadi di sekolah biasanya itu tadi banyaknya yang non verbal dan sosial media itu tadi, ya kan? Kalau mau bicara kasus sebenarnya banyak banget ya. Kalau bicara ya banyak banget dan yang orang tidak mungkin kurang paham atau mereka belum sampai ke situ ya. Mungkin karena belum pernah mengalami sebelumnya bahwa dampaknya itu amat sangat luar biasa ya. Amat sangat. Kan yang terakhir yang kalau nggak salah yang siapa Timothy itu, ya kan? Orang tidak berpikir bahwa ternyata dampaknya bisa bikin orang kayak gitu ya. Orang menyepelekan bahwa masa dikitin aja udah nangis sih misalkan, masa dicolek aja sudah ngadu gitu, ya kan? Itu sampai sejauh itu dampaknya. Maka selalu saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menyamaratakan state of mind dari seseorang, ya. Kita nggak pernah tahu si A, si B itu di rumah seperti apa, ya kan? Dia itu anaknya meskipun dia pendiam mungkin, misalkan contoh mungkin dia pendiam, tapi di rumah dia belum tentu juga pendiam, kan? Kita nggak tahu di rumah ada masalah apa dia sama keluarganya atau di lingkungannya. Ya, makanya nggak hanya dari pihak sekolah atau keluarga, ya, karena di mana sih anak ini lebih banyak menghabiskan waktunya sebenarnya di rumah. Karena di rumah itu core-nya sebenarnya, ya. Dari akarnya dari kecil kan dididiknya di situ. Akarnya di situ. Jadi nggak hanya dari sekolah dan keluarga aja, tapi pun juga masyarakat juga harus tahu, gitu. Harus juga ikut serta membantu ya. Iya, betul harus ada perannya juga di situ di masyarakat. Jadi balik lagi tadi bentuknya banyak ya. Sampai sekecil apapun kalau dalam psikologi itu semuanya itu ada istilahnya gitu ya. Jadi bisa dibahas problemnya ya. Ada semuanya ada istilahnya. Oh, ini berarti namanya ini ya, berarti namanya ini gitu ya. Kalau mau cerita satu kasus, saya dulu pernah kebetulan di DP3 kan ada yang teknisnya yang langsung turun ke lapangannya di UPT itu. Jadi saya dulu sempat pernah di situ, jadi langsung turun nanganin korban. Ada satu korban yang SMA ya, ini ya kebetulan SMA. Dia sampai akhirnya dirujuk ke rumah sakit jiwa, ya kan? Kenapa emang orang
cuman apa namanya istilahnya Orang kenapa tuh sih pasti menganggapnya kalau udah dirujuk tuh Bu udah kemana-mana gitu kan. Iya. Padahal kan itu salah satu kita usaha untuk mengobati juga ya. betul karena segitu tuh dampaknya ya kan. Padahal ini dia ini ngomong padahal ya kan, padahal dia diejek sama yang awalnya itu satu geng sama dia ya, satu geng sama dia, mereka berteman sampai akhirnya ya itulah terjadi ya kan. Kenapa diputuskan sampai harus masuk rumah sakit jiwa, karena tiap malam dia sudah berusaha untuk membunuh ibunya. Itu ada usaha-usaha seperti itu karena sering marah-marah yang nggak jelas, terus sampai masuk ke bak kamar mandi semua sebadan. Pokoknya peristiwa yang kayak gitu akhirnya diputuskan untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa. Jadi setelah sebulan, karena kita waktu itu nggak boleh langsung ketemu ya waktu itu, karena masih dalam observasi itu 2 minggu. Setelah sebulan kita ketemu dia, saya ketemu langsung nih sama anaknya. Dia hanya tinggal sama ibunya. Tapi memang bersebelahan tinggal sama kakaknya juga ya. Sederhana rumahnya. Dan kebetulan ibunya ternyata adalah dia jualan di kantin sekolahnya, kantin sekolah si anaknya ini. Begitu saya lihat datang, sampai sekarang saya masih ingat mukanya ya, karena saking mempesona. Cantik banget anaknya ini. Ini yang saya dari kemarin saya sampaikan di sekolah-sekolah waktu sosialisasi ya. Kenapa kok cantik kok jadi korban bully sih gitu ya kan. Jadi yang penting adalah yang selalu saya sampaikan ya, untuk supaya kita tidak jadi korban, kita tidak jadi pelaku juga. Value, nilai diri kita ya. Jadi ketika meskipun ya kita ngomongin kalau secara fisik ya, banyak ya pasti ya bully secara fisik ya. Kita tahu bahwa meskipun orang ngomong kita kurus, kita jerawatan, kita apa, kita tahu. Betul. So what? Ya terus kenapa ya kan? Gitu? Iya. Kenapa? Emangnya dia tahu nilai dirinya. Ya kan? Sama juga dengan pelaku juga. Ya kan? Kenapa? Empatinya kurang. Ya kan? Dia pasti orang yang punya empati pasti nggak tahu nilai dirinya dia juga. Entah salah satunya mungkin dia pernah jadi korban juga. Ya kan? Mungkin ya itu penyebabnya kenapa dia melakukan juga ke orang lain dan tidak adanya kontrol dirinya itu ya, yang nilai diri tadi itu hubungannya sama kontrol diri supaya dia tidak melakukan nanti ke depannya atau ke orang lain. Nah itulah yang tadi saya bilang core-nya di keluarga itu tuh yang penting itu, untuk nggak hanya masalah bullying ya, semua masalah anak, semua masalah anak kita harus tahu. Itu yang selalu saya tanamkan, mau saya sosialisasi apapun itu kalau di sekolah-sekolah, itu yang saya selalu harus tolong camkan ini ya. Satu kali ini kalian nggak usah dengar seluruh sosialisasi saya, nggak apa-apa. Ini saya minta kalian untuk dengerin ini aja, camkan tolong ya. Kalian harus tahu nilai diri kalian. Itu intinya sebenarnya. Jadi benar, saya kan juga membantu di BK di sini gitu. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak, cintai diri kamu sendiri, love yourself, kenali diri kamu sendiri, biar bisa menemukan value itu tadi, harga diri kita, nilai diri kita ini. Jadi kita tuh tahu mau kemana, seperti apa mengatasi setiap permasalahan gitu. Jadi memang itu penting sekali ya Bu. Iya. Jadi saya teringatkan lagi nih ketika setelah saya menyampaikan materi itu gitu Bu. Dan nggak bisa juga hanya dari kita sebagai guru gitu kan. Betul kata Ibu tadi, keluarga yang waktunya lebih banyak di rumah gitu kan, yang juga menjadi faktor penentu nih untuk bullying ini bisa dikurangi atau dicegah gitu kan. Nah, tadi dari jawaban Ibu sudah mencakup beberapa pertanyaan saya gitu kan ya Bu ya. Nah benar juga tadi saya ingat kalau kita tuh kadang hanya gitu ya Bu, cuma padahal sepele gitu kan. Padahal kan orang-orang beda-beda gitu merasakannya, pikirannya mungkin hanya sekedar ejekan, ada yang langsung kena mentalnya gitu ya kan. Nah jadi memang kita perlu pemahaman lebih tentang bullying ini. Nah kira-kira supaya bullying ini tidak terjadi terus-menerus gitu ya Bu ya,
karena tadi diperlukan banyak sekali peran dari berbagai pihak. Kira-kira Ibu punya nggak satu aja langkah mungkin sederhana nih yang bisa dilakukan oleh guru, mungkin siswa atau lingkungan di sekitar sekolah untuk mencegah terjadinya bullying ini di sekolah? Mungkin kenapa si anak ini, yang ini kita ngomongin pelaku ya, kenapa kok dia begitu melakukan itu, bullying ke mana, ke temannya. Mungkin tadi satu yang empatinya kurang itu tadi, terus mungkin cara komunikasinya kurang, sehingga apa yang dia alami, masalahnya itu tidak terselesaikan. Ya kan, kalau kita ke dokter, kita sakit flu, tapi ngomongnya sakit gigi misalkan, ya kan, gitu kan, nggak nyambung gitu ya kan, gimana mau nyembuhinnya gitu ya. Paling tidak dia tahu cara berkomunikasi, bisa terbuka. Jadi mungkin guru juga bisa lebih mungkin sekarang sudah terbuka, tapi gimana caranya supaya si anak itu mau cerita gitu ya, sehingga ya itu tadi, masalah yang sebenarnya ada itu tepat sasaran gitu, ya kan, tepat sasaran kan. Nggak mudah ya, kalau apalagi orang yang tidak mudah terbuka. Betul, ya yang mudah tutup, introvert gitu mungkin bahasanya Bu ya. Nanti diceritain ke teman, dia malah tua, khawatir kalau cerita ke orang lain. Meskipun cerita ke gurunya nanti ceritakan ngadu ke orang tua, nanti orang tuaku begini, nanti begitu ya kan. Paling tidak ciptakan itu komunikasi yang terbuka itu, terus rasa aman bahwa memang tujuannya memang untuk bantu dia. Gitu. Itu sih itu basicnya sih itu. Jadi langkah sederhana yang awal nih sebagai seorang pendidik, kalau menurut Ibu kita harus menciptakan suasana komunikasi yang nyaman untuk anak, jadi bisa percaya dengan kita untuk menyampaikan masalahnya sekecil apapun itu. Jadi ketika ada permasalahan kita bisa langsung tepat sasaran itu masalahnya. Betul. Okay. Nah, kalau tadi kan mencegah. Ini bullyingnya udah kejadian nih Bu. Nah, itu bagaimana kalau ada seorang siswa atau mungkin kita yang mengalami bullying atau melihat bullying ini, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Kemudian bagaimana DP3A memberikan perlindungan atau pendampingan bagi korban yang mengalami bullying? Oke, langkah pertama ketika kita melihat ya, yang pasti jangan diam. Jangan diam. Iya, jangan diam ya. Jangan itu tadi nggak ada empatinya. Merasakan aja gitu kan. Jadi nggak ada empatinya itu jangan diam ya. Yang bukannya mengadu, ya maksudnya ini ngeliat itu ngadu ke gurunya, ini ngeliat itu enggak. Tapi kalau kamu melihat sesuatu yang salah dan kamu tidak melakukan sesuatu, itu justru salah. Betul. Ya kan? Kita menutupi gitu ya. Kalau apa dari DP3 bisa dilakukan ya, sebenarnya kami juga bisa menjadi jembatan pastinya ya. Misalkan mungkin dari DP3 ada UPT juga yang ngatasi kalau misalnya ada masalah. Sering kok kita dapat laporan dan kita akhirnya datang itu semuanya. Jadi dari pelapor, dari pelaku, terus dari sekolah kita datang, kita undang mereka semua, kita mediasi. Itu bisa, karena ada beberapa dulu juga pernah kayak gitu. Itu akarnya itu memang. Jadi kalau mau ngomong sebenarnya panjang banget ya kalau kita membahas tentang bullying, kemudian kenapa penyebab dalamnya itu karena sekali. Ada satu kasus yang pelakunya ini perempuan ya sama lagi satu geng itu pecah ya kan, yang si anak ini melapor bahwa dia dibully sama temannya. Datengin semua kan, kita harus dengar dari kedua belah pihak ya kan. Si terlapor semuanya mengatakan bahwa ternyata si anak ini yang justru yang pelakunya, yang membully. Oke, sudah kita mediasi, ternyata kita teruskan ya untuk konseling si anak ini kenapa. Ternyata kita dalami lagi, ternyata dia adalah korban juga di dalam keluarganya. Di dalam keluarga, keluarganya dia jadi korbannya dari kalau berarti termasuk KDRT. Kalau ada kekerasan fisik di dalam keluarga itu masuknya KDRT. Siapapun itu pelaku atau korbannya ya, dia adalah korban ternyata. Nah itu ya sampai ke situnya. Kalau enggak orang sakit nggak diobati ya kan, komplikasi jadinya. Benar. Iya kayak kan. Akhirnya banyak masalahnya. Betul. Akhirnya dia jadi pelaku. Dan itu tidak banyak yang tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Maksudnya misalkan dia punya trauma masa kecil. Terus nanti ternyata waktu dia besar baru kelihatan. Enggak mutlak seperti itu.
kadang ada jangka waktunya 1 tahun 2 tahun dia sudah bisa jadi pelaku langsung gitu ya. Iya, itu momoknya ya, ngerinya itu di situ kalau kita nggak cepet tangani, nggak tahu nggak apa maksudnya identifikasi ini apa masalahnya apa ini gitu, intinya apa masalahnya apa gitu, itu sih Mbak. Sebenarnya, wah luar biasa sekali nih Bu. Karena waktunya tidak bisa lama-lama Ibu, padahal pengen tahu lebih banyak ya. Menarik sekali gitu. Terima kasih banyak Ibu Mira atas penjelasan yang bermanfaat ini. Amin. Jadi lebih membuka saya sebagai seorang guru gitu. Mengingatkan saya poin-poin yang penting itu seperti apa yang harus disampaikan ke siswa gitu ya. Iya. Semoga setelah mendengarkan podcast ini kita semua bisa lebih saling menghargai satu sama lain. Peduli, kemudian yang Ibu tekankan tadi mempunyai rasa empati satu sama lain. Dan yang wajib juga kita ingat, sekolah ini harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk bullying dan tidak ada salahnya untuk meminta bantuan ketika merasakan bullying. Terima kasih sekali lagi Bu Mira yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu di podcast kita hari ini. Semoga membawa manfaat untuk semuanya. Amin. Dan saya Aulia Rahman, saya bertemu di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.